Selamat pagi Pak Januar, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi pasar modal Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Felicia Agneselina sebagai pembicara pertama dengan 3 NIM terakhir 091, lalu teman saya Tasya BR Sihotang dengan 3 NIM terakhir 139 sebagai pembicara kedua, Fernanda Vita Hanifa dengan 3 NIM terakhir 327 sebagai pembicara ketiga, Aprila Putri Salma dengan 3 NIM terakhir 310 sebagai pembicara keempat, dan yang terakhir Vigo Ramanata dengan 3 NIM terakhir 125 sebagai pembicara kelima. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan tentang IPO sendiri, yaitu Initial Public Offering itu adalah proses di mana suatu perusahaan itu pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik di pasar modal. Tujuan utamanya itu untuk mengumpulkan dana yang dapat digunakan perusahaan untuk memperluas usaha, membayar utang, atau melakukan investasi lainnya. Nah, dana yang paling mudah itu dengan menerbitkan saham yang dijual secara publik atau perusahaan itu menjadi go public. Nah, sebelum dan setelah IPO, perusahaan itu melakukan earning management, di mana ketika sebelum IPO, perusahaan itu menaikkan kinerja, lalu setelah IPO, perusahaan itu mensmoothkan IPO tersebut. Nah, ada juga istilah underwriter, yaitu yang pertama kali beli saham di pasar modal. Yang dijual itu adalah nilai nominal. Nah, misalkan nilai nominalnya itu 1000, lalu dibeli dengan harga 1100, itu akan terjadi overvalue atau agio saham. Sebaliknya, kalau misalnya dibeli seharga 900, maka terjadi disagio saham, karena dia dibeli di bawah nilai nominal. Nah, rincian lebih spesifiknya lagi akan diteruskan oleh teman saya. Adapun proses IPO sendiri itu, yaitu yang pertama ada persiapan perusahaan, di mana di sini perusahaan akan menyiapkan laporan keuangan mereka dan laporan operasional yang sudah diaudit. Lalu selanjutnya ada pemilihan underwriter, yang di mana perusahaan akan memilih lembaga keuangan atau underwriter yang bertugas untuk membantu menentukan harga saham dan menjualnya kepada publik. Lalu yang ketiga yaitu penyampaian prospektus. Di sini perusahaan akan menyampaikan prospektus kepada calon investor yang isinya itu tentang informasi perusahaan, prospek masa depan, risiko yang dihadapi, serta penggunaan dana hasil dari IPO. Nah, selanjutnya itu ada penentuan harga. Di sini perusahaan akan melakukan penentuan harga saham IPO yang dilakukan berdasarkan permintaan pasar dan evaluasi dari underwriter. Dan yang terakhir yaitu perdagangan saham. Nah, perdagangan saham ini dilakukan setelah IPO selesai. Saham perusahaan mulai diperdagangkan di bursa efek. Selanjutnya adalah perkembangan pasar modal di Indonesia. Jadi yang pertama itu adalah pembentukan BEJ. Jadi BEJ itu Bursa Efek Jakarta, didirikan pada tahun 1977 sebagai tempat perdagangan saham di Indonesia. Yang kedua adalah kehadiran OJK. Pada tahun 2011, Indonesia mendirikan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan termasuk pasar modal. Selanjutnya, nomor 3 adalah perkembangan infrastruktur pasar modal. Seiring dengan kemajuan teknologi, sistem perdagangan saham di Indonesia semakin modern, yang memungkinkan transparansi dan efisiensi dalam transaksi. Lalu yang keempat adalah tumbuhnya saham di bursa. Seiring waktu, semakin banyak perusahaan di Indonesia yang melantai di bursa dan jumlah investor retail di pasar modal juga meningkat. Lalu yang kelima adalah diversifikasi instrumen pasar modal. Tidak hanya saham, pasar modal Indonesia juga menawarkan berbagai instrumen lain seperti obligasi, reksadana, dan derivatif. Untuk materi selanjutnya, yaitu adalah regulator pasar modal di Indonesia. Nah, regulator pasar modal di Indonesia itu ada 4. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK ini merupakan lembaga independen yang mewakili wewenang untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan, termasuk di pasar modal itu sendiri. Nah, lembaga ini bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi pasar modal di Indonesia, termasuk penerbitan saham, peraturan perusahaan yang terdaftar, serta perlindungan terhadap investor. Lalu yang kedua ada Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, BEI ini merupakan lembaga yang menyelenggarakan perdagangan saham dan instrumen pasar modal lainnya di Indonesia. Nah, lembaga ini itu bertugas untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk perdagangan efek, termasuk sistem perdagangan dan pemantauan harga saham. Lalu yang ketiga ada lembaga penjamin simpanan atau LPS. LPS itu memberikan jaminan kepada investor dan juga berperan dalam menjaga stabilitas di sektor keuangan. Dan yang terakhir ada badan-badan hukum yang membantu dalam pengawasan dan penegakan hukum di pasar modal.
Nah, peran badan hukum ini antara lain mengawasi pelaksanaan aturan hukum di pasar modal dan menindaklanjuti pelanggaran hukum seperti penipuan atau kecurangan dalam perdagangan efek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan dari yang teman saya sampaikan barusan. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis indeks harga saham. Jenis-jenis indeks harga saham itu ada 4. Yang pertama itu adalah indeks harga saham gabungan atau IHSG. IHSG ini merupakan indeks utama yang mencakup seluruh saham yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia. Indeks ini juga mencerminkan bagaimana kinerja pasar saham seluruh Indonesia secara keseluruhan. Yang kedua itu adalah indeks LQ45. Indeks LQ45 ini berisi 45 saham terbaik yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar yang terbesar di Bursa Efek Indonesia. Indeks ini sering digunakan sebagai acuan bagi investor untuk melihat-lihat saham-saham unggulan di Indonesia untuk berinvestasi. Yang ketiga itu adalah indeks IDX 30. Indeks ini hanya mencakup 30 saham dengan likuiditas tertinggi dan kapitalisasi pasar yang besar, namun lebih efektif dan lebih selektif dibandingkan LQ45. Yang terakhir itu adalah indeks sektor. Selain indeks-indeks umum, Bursa Efek Indonesia juga menyediakan indeks berdasarkan sektor industri, seperti sektor perbankan, energi, dan infrastruktur.